Halo semua, tentunya sudah tidak asing lagi ya alat berat yang sedang saya naiki ini. Ya benar, scraper, karena sudah disinggung sebelumnya mengenai karakteristik, jenisnya, dan lain sebagainya. Nah, kali ini perlu kita ketahui bahwa scraper terdiri dari beberapa bagian dengan masing-masing fungsinya. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu bolt, mangkok, bak penampung muatan yang terletak di antara ban belakang. Kemudian ada apron, itu untuk mengatur aliran material masuk keluar bolt. Kemudian ada ejector, dinding di belakang bolt. Kemudian ada cruise hitch, itu untuk menyerap kelanjutan dari jalan yang dilalui, menstabilkan jalannya scraper. Kemudian cutting edge, itu untuk melakukan penetrasi di dalam tanah, dan masih banyak lagi. Ini bagian-bagiannya. Apa saja sih teknik pemuatan dalam scraper? Jadi secara umum terdapat beberapa teknik dalam pemuatan. Yang pertama yaitu adalah scraper didorong oleh dozer, lalu tandem scraper gali muat sendiri, kemudian ada elevating scraper gali muat sendiri, kemudian ada juga dorong tarik scraper alternatif gali muat. Dari teknik tentunya memerlukan waktu, di mana waktu pemuatan saya sajikan dalam tabel berikut. Namun, perlu kita ketahui bahwa siklus scraper itu merupakan penjumlahan dari jumlah muat, kemudian jumlah pengangkutan, waktu pembongkaran muatan, waktu kembali, dan waktu antri. Jika ditotalkan, itu menjadi waktu tetap atau PT. Kemudian, waktu siklus scraper dibagi lagi secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemangkasan, kemudian pengangkutan, dan penghamparan. Dari itu semua, dalam operasi scraper sudah kita ketahui, yaitu tentunya menggali material dan mengangkutnya hingga jarak tertentu dengan cara menurunkan pisau pemotong lebih rendah daripada roda level, roda depan, hingga mencapai ketebalan tertentu dari lapisan material. Kemudian siklusnya terbagi menjadi 3 tahap, yakni penggarukan dan pemuatan material yang dilakukan bersama sampai bond penuh, pengangkutan material, serta pembongkaran muatan. Berikut siklusnya disajikan dalam diagram. Kemudian kita masuk ke bagian penggunaan scraper. Berikut penggunaan scraper secara umum. Yang pertama itu pengupasan tanah tutup, atau kita sebut juga overburden. Kemudian ada tanah pucuk, atau kita sebut juga sebagai topsoil. Kemudian reklamasi, pengupasan biji atau batu bara dengan atau tanpa pengeruan, kemudian pengupasan perting, kemudian kegiatan umum seperti persiapan lokasi, konstruksi jalan, kolam, dan pirit. Dari penggunaan tentunya tak lepas dari faktor-faktor perhitungan biaya. Adapun pembagiannya, yang pertama yaitu harga alat, nilai sisa, usia alat, bunga, asuransi, pajak, operator, biaya ban, dan masih banyak lagi. Halo semua, kemudian saya sekarang lagi di atas alat angkut. Ya benar, dump truck, suatu alat berat yang berfungsi untuk mengangkut material-material tambang dengan kapasitas biasanya 39 ton. Sebelum itu, kita harus mengetahui karakteristik dari dump truck terlebih dahulu, di mana ini merupakan mesin diesel, jenis penambangnya lebih fleksibel, serta kemampuan manuver baik. Kemudian kemudi digerakkan oleh silinder hidrolik, dan untuk karakteristik lainnya dapat kalian baca atau kita baca sendiri. Oke. Kemudian ada 4 jenis dump truck, yaitu berdasarkan metode pembongkarannya, kemudian ada berdasarkan bentuk bodi seperti rigid, artikulat, kemudian berdasarkan cara muat seperti hand capacity, stroke capacity, dan berdasarkan kualitas muatnya seperti truk kecil dan truk besar. Tapi di sini saya akan berfokus berdasarkan metode pembongkarannya saja, seperti rear dump truck. Di sini bak bagian depan terangkat ke atas, yang mana ada 2 poros dan 3 poros. Kemudian ada side dump truck, bak samping yang terangkat ke atas. Kemudian ada bottom dump truck, muatan akan turun ke bawah dump truck. Di sini juga ada 2 poros dan 3 poros. Halo, saya sekarang menaiki dump truck di bagian dump body. Adapun pembagiannya sebagai berikut. Lalu kita masuk ke siklus dump truck. Perlu digarisbawahi, produktivitas suatu alat selalu bergantung dari waktu siklus.
Berikut siklusnya serta faktor yang mempengaruhinya saya sajikan dalam bentuk tabel. Dari sini, perhitungan produktivitas dump truck dihitung dengan mengetahui berapa lama siklus dari dump truck tersebut. Dimulainya dari berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak dump truck, berapa lama waktu yang diperlukan dump truck berjalan ke lokasi penuangan material, dan juga berapa lama waktu yang diperlukan untuk dump truck melakukan dumping dan berapa lama waktu siklus dump truck tersebut. Adapun beberapa istilah di dalam siklus ini sebagai berikut, bisa kalian baca sendiri ya. Saya tutup, yang perlu diperhatikan dalam menggunakan alat berat adalah pemilihan dan jumlah alat berat yang digunakan. Penggunaan alat berat yang kurang tepat dengan kondisi dan situasi lapangan pekerjaan akan berpengaruh pada rendahnya produktivitas yang dihasilkan, kemudian tidak tercapainya terjadwal yang ditentukan. Kemudian ada juga kerugian-kerugian lain seperti biaya yang tidak semestinya. Seperti itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan good luck untuk semuanya.